Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang IS or IT evaluation, di mana kita mengambil UMKM itu Blood and Burst. Jadi, untuk perkenalan di awal, perkenalkan saya Fikri Syarif Haikal dan bersama teman saya, Fahri Akmal, Bahai Ismu, dan juga Mas Ruki. Oke, kemudian masuk ke dalam UMKM-nya itu sendiri, Blood and Burst. Jadi dari nama yang kita tahu belum and Burst, kemudian dia merupakan sebuah toko sepatu sneakers yang berjualan secara online, di mana memiliki slogan atau value proposition-nya itu authentic and cheapest sneaker store, dan juga cheapest and authentic 100%, di mana brand ini memposisikan diri sebagai toko sepatu asli atau original dengan jaminan harga termurah. Kemudian dari jenis produknya sendiri, itu ada sepatu, baik dari kehidupan gaya, dari sisi olahraganya juga, maupun dari sisi hari-hari. Kemudian dari sistem perjualannya, seperti yang kita lakukan dari diskusi dan juga wawancara kepada ownernya, jadi mereka itu punya sistem itu pre-order, yaitu konsumen memesan lebih dahulu, biasanya untuk barang yang belum siap atau butuh waktu pengadaan dan juga ready stock, di mana konsumen ini bisa langsung beli di tokonya langsung. Kemudian waktu operasional mereka itu dari angka 24 jam di shop online. Oke, kemudian yang kita tahu dari Bloom and Burst sendiri ini, mereka itu menggunakan Shopee sebagai salah satu platform penjualan mereka. Di samping mereka memiliki Instagram untuk penjualan langsung, di mereka juga menggunakan Shopee untuk membantu penjualan mereka. Jadi UMKM ini memiliki nilai rating sangat baik, yaitu 5.0, di mana mereka ini lengkap dengan penawaran menarik seperti promo ekstra dan juga cicilan 0%. Mereka juga menjual sepatu koleksi terbaru dan juga semua itu original 100%. Kemudian yang kita lihat dari Shopee ini yang nantinya akan kita evaluasi apakah penggunaan Shopee ini sudah sesuai dengan audit IS dan juga IT. Kemudian dari sisi payment-nya sendiri, Bloom and Burst ini menggunakan 3 metode payment, yaitu ada QR, Shopee Pay, dari Shopee itu sendiri, dan juga transfer bank. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu audit charter, di mana kita mengambil salah satu framework, yaitu internal control by CISA, di mana kita di sini membahas ada 3 fungsi internal controlnya. Ada dokumen formal yang harus dipenuhi, yaitu yang mengotorisasi fungsi audit dalam organisasinya. Kemudian ada konten, peran, tanggung jawab, dan wewenang tim audit. Kemudian tujuannya sendiri itu, auditor memiliki otoritas untuk merekomendasikan perbaikan tanpa mengambil alih kontrol operasionalnya nanti dari Bloom Embers. Dan yang terakhir ada standarnya, yaitu wajib ada berdasarkan ISACA S1 Charter memformalkan tanggung jawab dan kemandirian audit itu sendiri. Kemudian kita melihat nih kondisi dari Bloom Embers setelah kita melakukan wawancara itu. Terdapat 4 hal yang ingin kita bahas di sini, yaitu belum ada audit charter formalnya sendiri nih dari Bloom and Burst. Jadi, tidak ada dokumen yang secara resmi mengotorisasi fungsi audit di Bloom and Burst. Kemudian, tidak ada dokumen wewenang audit, di mana batas wewenang auditor pemilik tidak pernah didefinisikan secara tertulis. Kemudian yang ketiga, yaitu audit dilakukan secara informal. Jadi, pemilik melakukan pengecekan sendiri tanpa prosedur atau standar yang jelas. Jadi, owner itu hanya cek secara berkala, manual, dan itu ngeceknya sendiri juga. Kemudian tanpa SOP formal, di mana proses bisnis ini berjalan tanpa panduan tertulis, sehingga audit ini sulit dilakukan secara konsisten. Oke, kemudian penyusunan audit program yang mungkin kita asaskan dari Bloom and Burst itu sendiri, itu adalah outline strategis pelaksanaan audit dalam periode tertentu. Jadi mencakup skop, tujuan, sumber daya, dan juga prosedur audit yang menghasilkan opini audit yang konsisten serta komprehensif. Jadi kita bahas yang pertama dari scope dan tujuannya sendiri. Itu ada 3, yaitu menentukan elemen spesifik yang nanti ini akan kita audit. Kemudian ada batas waktu dan departemen yang dicakup. Dan yang terakhir ada alasan kenapa harus audit. Itu dari sisi compliance-nya, jadi kontrol, dan juga mungkin insidennya juga. Kemudian dari sisi sumber daya, itu ada alokasi anggaran dan sumber daya manusia per auditnya. Dana tambahan untuk konsultan eksternal. Kemudian yang terakhir, ada frekuensi audit menentukan besar alokasinya nanti. Dan yang terakhir ada prosedur audit, di mana kita tuh mengajukan untuk teknik sampling atau kriteria evaluasi kontrol. Dan juga definisi materialitas untuk temuan. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan terhadap standar regulasi. Itu sangat penting juga untuk dibahas. Kemudian ada
notes penting dari Bloom Ember sendiri, itu belum ada audit program tertulis dan rekonsiliasi Shopee ad hoc serta Excel 30%. Mereka itu menggunakan format yang standar aja baku untuk pencatatan uang masuk, uang keluar, dan juga pembelian mereka itu dicatat manual melalui Excel. Kemudian mereka itu memanfaatkan Shopee dari sisi rekapan data, transaksi, dan juga nominal yang mereka dapatkan dan mereka keluarkan itu langsung direkap oleh Shopee. Jadi 30% itu menggunakan Excel secara manual, tetapi sudah baik karena 70% sisanya itu mengandalkan Shopee, di mana kita tahu Shopee sudah pasti secara sistem sudah cukup baik juga dan merupakan e-commerce yang besar juga di Indonesia. Jadi owner memanfaatkan hal tersebut, 70%-nya itu ada di Shopee. Oke, kemudian ada setting audit scope dan objektifnya yang kita tekankan juga di sini. Jadi audit scope-nya untuk Bloom Ember sendiri itu ada periode, ini satu siklus operasional atau bulanan, kemudian ada kanal Shopee, dan transaksi pembayaran kiri, Shopee Pay, dan transfer bank itu pencatatannya itu otomatis melalui Shopee. Kemudian ada kanal Instagram, di mana ini yang mungkin jadi temuan juga, ada transaksi manual, jadi pencatatan 30% volume dari transaksinya itu manual yang mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut lagi. Kemudian dari sistem, ekosistem Shopee Seller Center dan file Excel pemilik. Kalau dari sisi Shopee-nya sendiri mungkin sudah baik dari sistemnya. Namun yang kembali kita tekankan dari file Excel pemilik yang mungkin aksesnya hanya dia yang punya dan dari pencatatan pun kita lihat cukup sederhana. Pencatatan uang masuk dan uang keluar biasa aja. Kemudian fokusnya dari sisi akurasi, kelengkapan, keamanan data, dan juga potensi gap kontrolnya, terutama dari keamanan datanya yang kita tekankan dari Bloom Enters. Kemudian objek dari audit itu sendiri, itu verifikasi akurasi. Jadi kita memeriksa kesesuaian antara pencatatan Shopee dan transaksi aktualnya invoice bukti bayarnya juga. Jadi di samping kepercayaannya tinggi terhadap Shopee, kita juga perlu untuk mengecek apakah dari sisi pemberkasan itu sudah baik. Kemudian ada identifikasi gap-nya, itu menemukan kelemahan pada pencatatan manual 30% di Excel, ada inkonsistensi format dan potensi kehilangan data. Jadi seperti yang kita tahu juga, Excel yang akses hanya ownernya itu sendiri, dan mungkin ada potensi kehilangan data mungkin tidak tersave atau seperti apa, dan juga inkonsistensi format, di mana pencatatan manual secara individu mungkin ada human error yang terjadi yang mengakibatkan format pencatatan itu nggak konsisten. Ada penilaian keamanan, di mana kita mengevaluasi nih kendala sistem pembayaran digitalnya sebagai satu-satunya garda keamanan transaksi. Jadi dari transaksi QR, Shopee Pay sendiri itu juga harus dipertimbangkan juga apakah sudah aman bagi owner. Namun setelah kita melakukan wawancara, menurut owner sendiri transaksi ini sudah cukup aman dan tidak ada pernah transaksi ada kesalahan di pembayaran QR, Shopee maupun transfer bank juga. Kemudian rekomendasi sistem dari Bloom Ember sendiri itu menyusun secara saran formalitas SOP dan adopsi software akuntansi. Contohnya ada Accurate, di mana nantinya bisa dialokasikan mungkin pendanaannya untuk staf yang akan mengoperasikan Accurate. Jadi pencatatan itu sudah rapi dan juga sudah terstruktur menurut pencatatan akuntansi, di mana skala pendapatan juga cukup besar dan mungkin bisa dialokasikan untuk dana investasi juga dan untuk sistem Accurate itu sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah keperluan ES Audit. Melihat dari Bloom Ember sekarang itu ada 3, yaitu ada risiko keuangan di mana keuangan revenue ini cukup signifikan di angka 500 juta per tahunnya. Jadi pada skala ini ketidakakuratan pencatatan ini sangat bisa berdampak bagi UMKM Bloom Embers, bagi keuangannya, bagi perpajakannya, dan juga keputusan bisnisnya nanti untuk kedepannya ketika mereka itu mau ekspansi lebih besar lagi. Kemudian audit nantinya akan memastikan data keuangan itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan juga. Kemudian risiko operasional, dual channel, tentu dual risiko. Jadi 70% tercatat otomatis di Shopee, 30% manual di Excel tanpa audit. Gap antara kedua sistem ini berpotensi menimbulkan selisih yang tidak terdeteksi. Jadi pencatatan yang seharusnya 100% itu terkontrol dengan baik, mungkin contohnya dengan Accurate, tapi karena pencatatan ini melalui dual system dan pencatatan Shopee ini owner tidak melakukan pencatatan ulang, jadi hanya pure dari Shopee-nya aja. Nantinya mungkin ada kemungkinan gap
antara 70% dan 30% transaksi ini yang dimana melakukan Shopee dan juga manual. Mulai dari resiko governance, jadi tanpa SOP dan audit formal, di mana pengecekan informal oleh pemilik tidak terstruktur tentu dan tidak terdokumentasi karena mereka dia itu melakukannya sendiri. Kemudian audit formal membangun akuntabilitas dan fondasi kelola yang kuat. Jadi audit formal ini diperlukan juga untuk membangun citra yang baik dan juga keuangan yang baik juga tentunya untuk belum endorse. Dan yang terakhir ada peluang strategis, jadi ada fondasi untuk pertumbuhan di mana yang sempat saya mention sebelumnya, untuk ekspansi lebih jauh lagi bagi belum endorse, mereka terus harus mengadopsi sistem akuntansi, contohnya Accurate atau sistem lainnya yang terintegrasi dengan baik. Dan ada SOP tertulis hanya efektif jika didahului audit. Kemudian untuk mengetahui baseline kondisi saat ini sebelum berpindah kepada sistem. Jadi, sebelum berpindah kepada sistem Accurate atau sistem terintegrasi lain, ada pembanding di antara penggunaan sistem dan tidak penggunaan sistem. Jadi, owner bisa membandingkan apakah lebih baik untuk pertumbuhan lebih lanjut itu menggunakan sistem atau tidak. Dan dari hasil interview juga mengatakan jika owner itu sebetulnya sudah mempertimbangkan untuk mencatatnya secara integrasi dengan baik menggunakan Accurate atau dengan aplikasi akuntansi lainnya atau software akuntansi lainnya. Tapi untuk sekarang dari sisi keuangan dia itu masih belum percaya dengan orang lain untuk mengurus itu dan masih ingin mengurusnya sendiri. Jadi pertimbangannya bagi owner ada di situ. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke risk analysis, yaitu analisis risiko transaksi dari Blue Members. Kita pertama masuk ke metodologinya dulu. Nah, metodologi penilaian risikonya itu dilakukan menggunakan analytics dua dimensi, yaitu probabilitas dan juga dampaknya. Dengan skala sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Nah, setiap risiko itu kemudian dipetain ke komponen cost IRM yang relevan dan juga dikaitin dengan proses ISO 31000. Nah, ini juga ada level risiko yang ditentuin. Nah, kita masuk ke risiko yang pertama, identifikasi dan analisis risiko yang pertama dulu. Yaitu adalah ketidaklengkapan catatan transaksi dari Instagram. Nah, ancamannya itu 11 dari 30% total transaksi dari Blue Members itu berasal dari kanal Instagram dan juga word of mouth. Dan seluruhnya dicatat secara manual ke dalam spreadsheet Excel. Tidak ada sistem validasi otomatis, tidak ada timestamp yang terstandarisasi, dan juga tidak ada mekanisme verifikasi ulang atau cross-check dengan sistem pembayaran. Nah, untuk menilai resikonya sendiri, ini probabilitas terjadinya kesalahan catatan atau data yang tidak lengkap itu dinilai tinggi. Ingat, pencatatan sepenuhnya itu bergantung pada kedisiplinan karyawan tanpa dukungan sistem. Terus juga dampaknya dinilai tinggi karena berpotensi menyebabkan underreporting pendapatan, ketidakakuratan laporan keuangan, dan juga ketidakpatuhan terhadap kewajiban fiskal. Nah, untuk pemetaan cost HRM-nya ada di Information, Communication, and Reporting. Dalam kerangka KOSO, komponen Information and Communication syaratin bahwa informasi yang relevan tersedia secara tepat waktu, akurat, dan juga dapat diandalkan. Nah, kondisi ini di mana 30% data transaksi tidak memiliki audit trail, otomatis merupakan kelemahan fundamental pada komponen ini. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, itu ada tiga. Yang pertama itu implementasi Google Form yang terintegrasi, terus Google Sheet sebagai mengganti input Excel manual untuk ciptain audit trail digital. Terus juga definisiin SOP pencatatan termasuk fields wajib yaitu nama pembeli, produk, nominal, metode pembayaran dan juga tanggalnya. Yang ketiga itu lakuin rekonsiliasi mingguan antara data Instagram atau yang manual dengan laporan pembayaran dari QRIS atau multi transfer. Sekarang kita masuk ke aspek yang kedua yaitu ketergantungan penuh pada platform Shopee. Nah, pemilik itu nyatain 100% kepercayaan pada keamanan infrastruktur Shopee dan tidak memiliki prosedur backup dan data transaksi secara mandiri. Riwayat transaksi dan data pelanggan, laporan penjualan, dan mekanisme dispute resolution bergantung pada ketersediaan dan kebijakan platform Shopee. Nah, untuk penilaian risikonya di ISO 31000 klausul 6.4 itu probabilitas gangguan dinilai sedang karena kan secara historis Shopee itu punya yang tinggi namun gangguan periode periodik tetap terjadi dan juga kebijakan platform berubah waktu-waktu. Nah, dampaknya ini tuh dinilai sangat tinggi karena gangguan pada Shopee itu dapat menghentikan seluruh operasional penjualan, terus juga mengakibatkan kehilangan pendapatan signifikan dan juga ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan.
Untuk pemetaan cost IRM-nya ada di Risk Assessment Strategy. Kalau soal IRM tuh nekanin pentingnya identifikasi risiko pihak tiga atau third party risk dalam menerapkan strategi bisnis. Nah, ketergantungan 100% pada satu vendor itu merupakan konsentrasi risiko yang bertentangan dengan prinsip diversifikasi risiko operasional. Nah, untuk rekomendasi kontrolnya itu yang pertama, kita bisa lakuin ekspor atau backup data transaksi Shopee secara bulanan ke local cloud. Contoh kayak Google Drive atau OneDrive. Terus juga kita bisa mulai membangun kehadiran di platform e-commerce sekunder, contohnya kayak Tokopedia atau TikTok Shop sebagai contingency channel. Yang ketiga, itu kita bisa susun Business Continuity Plan atau BCP sederhana yang mendefinisikan prosedur ketika Shopee itu mengalami downtime. Nah, masuk ke risiko yang tiga, yaitu human error pada pencatatan manual Excel. Nah, catatan 30% transaksi dilakuin oleh karyawan menggunakan Excel tanpa template yang terstandar, tanpa validasi input, dan juga tanpa review berkala oleh ownernya. Kalau di sini tuh ciptain potensi kesalahan entry data yang berupa kesalahan angka, duplikasi, data hilang, dan juga inkonsistensi format. Nah, buat penilaian risikonya lewat ISO 31000 falso 6.4, ini tuh probabilitas terjadinya human error itu tinggi banget. Dan juga konsisten dengan literatur IS Audit yang nunjukin tingkat error entry data manual dapat mencapai 1-5%. Dampaknya ini tuh dinilai sedang karena data yang salah dapat terdeteksi dalam rekonsiliasi periodik sebelum menyebabkan kerugian material. Terus buat pemetaan cost IRM-nya dari control activities, itu komponen control activities dalam cost IRM mencakup kebijakan dan prosedur yang memastikan arahan manajemen dieksekusi dengan benar, termasuk validasi data dan pemisahan tugas atau segregation of duties. Ketiadaan kontrol ini pada proses pencatatan, Excel merupakan celah kontrol yang signifikan. Terus juga untuk rekomendasi kontrolnya ada tiga. Itu yang pertama, kita buat template Excel terstandar dengan drop down validation untuk field yang kritikal. Contoh kayak tentang nama produk atau metode pembayaran. Terus juga kita bisa terapin data validation rules di Excel, yaitu angka positif untuk nominal, rumah tangga yang konsisten. Terus yang ketiga ada tapin prosedur review mingguan oleh owner terhadap entry karyawan sebelum data difinalisasi. Sekarang masuk ke resiko yang keempat, itu resiko integritas data laporan keuangan. Nah, data keuangan dari Blue Members ini tersebar di dua sistem yang tidak terintegrasi, yaitu pertama ada Shopee Seller Center yang yaitu 70% dan juga Excel manual 30%. Nggak ada mekanisme rekonsiliasi formal yang menggabungkan keduanya untuk ngasilin laporan keuangan yang komprehensif. Nah, kalau di sini ini tuh berpotensi nyebabin gambaran keuangan yang nggak akurat. Nah, untuk penilaian risikonya itu di ISO 31000 klausulnya 6.4 dan 6.6. Nah, probabilitas terjadinya inakurasi laporan keuangan tuh nilai sedang. Dampaknya dinilai tinggi karena keputusan bisnis yang strategis atau seperti ekspansi, investasi teknologi, atau kepatuhan pajak akan didasarkan pada data yang berpotensi tidak lengkap. Terus buat pemetaan cost IRM itu review, revision, dan performance. Cost IRM tuh syaratin bahwa organisasi secara berkala meninjau resiko dan juga kinerja berdasarkan informasi yang andal. Nah, tanpa adanya integrasi data yang memadai, kemampuan manajemen untuk ngelakuin review kinerja yang bermakna itu jadi terbatas. Nah, untuk rekomendasi kontrolnya itu yang pertama tapin jadwal rekonsiliasi bulanan antara data Shopee dan Excel, terus dokumentasiin ke dalam satu laporan keuangan yang sederhana. Yang kedua, itu bisa evaluasi implementasi accurate yang telah dipertimbangkan oleh owner sebagai solusi jangka menengah untuk integrasi data keuangan. Nah, berikut adalah risk register dari Blue Member sendiri. Bisa dilihat nih hasil dari yang analisis tadi dijadiin sebuah tabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam internal control framework, di mana ini kita menilai keandalan sistem pengendalian internal Bloomberg dalam menjaga integritas data keuangan, mencegah fraud, dan memastikan safeguarding of assets pada dua ekosistem yang berbeda, di mana Shopee tadi 70% dan Excel itu 30% dari transaksi. Dan di mana eh, hal ini ada faktor operasional di mana pemilik
Dalam hal ini, mendelegasikan pencatatan manual kepada karyawan, bukan dikerjakan sendiri. Hal ini mengubah risiko dari solopreneur risk menjadi organizational internal control risk, di mana pada kanal Shopee untuk kelas kontrolnya terjadi ada namanya fungsi custody yang dipegang oleh pihak ketiga, yaitu e-scroll wallet oleh Shopee. Fungsi recording pencatatan dilakukan otomatis oleh sistem dan fungsi authorization dan juga dikendalikan oleh algoritma payment gateway. Dalam hal ini, karyawan tidak memiliki celah untuk memanipulasi arus kas. Sedangkan pada kanal Instagram dan Excel yang 30% transaksi, karyawan memegang multiperan sekaligus menerima order di DM di Instagram, memeriksa bukti transfer yaitu fungsi otorisasi dan custody verification, dan juga menginput data ke Excel, yaitu fungsi recording. Di mana hal ini ada exposure risk audit, di mana ketiadaan pemisahan tugas ini membuka peluang terjadinya intentional fraud yang disengaja, seperti misalnya karyawan menggelapkan dana transferan pelanggan dan sengaja tidak mencatat tersebut di Excel, dan juga karyawan menerima pesanan dari kerabatnya tanpa ada aluran aris kas yang masuk yang real. Untuk application control, uh, khususnya untuk input control evaluation pada kanal Shopee, menggunakan automated input validation. Sistem mengunci data, mendeteksi tipe data, dan juga menerapkan dropdown untuk menu variasi produk, di mana risiko salah input untuk data master oleh manusia adalah 0% karena semua data tadi itu dikunci oleh sistem pembeli sendiri, jadi dicatat oleh pembeli sendiri lewat aplikasi Shopee. Sedangkan untuk kanal Instagram dan Excel, untuk ini menggunakan manual free text input oleh karyawan. File Excel tidak dilengkapi oleh fungsi data validation, reasonable checks, atau limit checks, di mana hal ini rentan akan human error yang sangat tinggi. Karyawan juga rentan melakukan kesalahan ketik nominal, yaitu misalnya 540.000 tertulis 450.000, dan hal ini bisa berdampak eh, cukup fatal pada perhitungan omset total tersebut. Lalu untuk aplikasi kontrol mengenai output controls-nya, untuk yang Shopee memiliki completeness check otomatis, di mana transaksi tidak akan berpindah status menjadi siap dikirim sebelum status pembayaran mendapat indikator sukses dari payment gateway. Dan outputnya itu berupa laporan keuangan bulanan berformat read-only atau immutable di seller center. Dan nanti datanya nggak bisa dimodifikasi pasca transaksi selesai. Sedangkan pada kanal Instagram tidak memiliki mekanisme sequence checks atau nomor urut nota otomatis maupun pre-number dokumen. Akibatnya muncul omission risk, di mana risiko lewat mulut ke mulut atau DM itu terlupa untuk dicatat di Excel oleh karyawan, namun barang tetap keluar dari gudang. Outputnya berupa file Excel, yaitu XLS lokal yang disimpan di perangkat. Data bersifat highly mutable, bisa diedit, dihapus, atau diubah kapan saja oleh siapa saja tanpa meninggalkan jejak perubahan, sehingga validitas datanya rendah. Untuk types of control, kita akan membahas di mana ada login, access, dan security. Di mana kalau Shopee menerapkan kontrol preventif tingkat tinggi berupa multi-factor authentication, pembatasan sesi login, dan notifikasi perangkat tidak kenal. Sebaliknya, file Excel transaksi tidak diberi password, dan perangkat lokal yang digunakan karyawan tidak memiliki kebijakan akses kontrol yang ketat. Dan selanjutnya mengenai vulnerabilitas terhadap social engineering pada transaksi Instagram, kendali preventif untuk memvalidasi uang sangat lemah. Karyawan hanya melihat screenshot bukti transfer bank yang dikirim oleh konsumen via DM. Hal ini bisa menjadi risiko social engineering karena tidak adanya sistem preventif yang mencocokkan mutasi rekening bank secara real time sebelum pesanan diproses. Lalu mengenai automated audit trail pada kanal Shopee, platform menyediakan jejak audit digital yang sangat lengkap dengan timestamp yang otomatis. Sehingga setiap aktivitas, kapan resi dicetak, kapan kurir melakukan pickup, dan segalanya terekam secara kronologis dan tidak dapat dihapus. Selanjutnya yaitu ad hoc log review pada kanal Excel, di mana pada pencatatan Excel tidak memiliki audit bawaan. Jika terjadi salah hapus baris atau perubahan angka oleh karyawan, pemilik tidak bisa melacak siapa yang mengubah dan kapan perubahan itu dilakukan, kecuali jika dicek secara manual. Namun, pengecekan secara manual ini mengakibatkan selisih keuangan terlambat terdeteksi. Oke, eh, saya akan membahas terkait compliance, audit reporting, dan rekomendasi terkait boom and burst ini. Oke.
Yang pertama ada compliance assessment terkait catatan keuangannya gimana, di mana ada regulasi yang relevan digunakan itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP terkait ketentuan umum perpajakan. Terus yang kedua ada PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final UMKM 0,5%. Dan juga yang ketiga ada KMKM standar akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah. Kemudian ada sini ada terkait aspek regulasi dan status dan keterangan. Yang pertama ada aspek pengukuran untuk catatan penjualan, regulasi yang digunakan adalah SAKMKM dan KUP, dan statusnya adalah parsial, di mana keterangannya adalah 70% masih menggunakan Shopee secara otomatis dan 30%-nya masih manual dan juga tidak memiliki format yang tidak baku. Terus yang kedua ada aspek pelaporan pajak atau PPh final 0,5%. Regulasi yang terkait adalah PP nomor 55 tahun 2022. Statusnya adalah berisiko, di mana keterangannya adalah tidak adanya rekonsiliasi pendapatan Instagram secara sistematis. Terus yang ketiga ada aspek bukti transaksi dan invoice, di mana regulasi yang digunakan adalah KUP pasal 28 tahun 2007. Untuk statusnya adalah parsial dan untuk keterangannya adalah Shopee ini masih menyediakan invoice dan seleksi Instagramnya juga masih memiliki bukti yang tidak formal. Terus yang keempat ada aspek rekonsiliasi multi channel. Untuk regulasinya adalah SAKMKM dan statusnya adalah tidak ada, di mana keterangannya adalah tidak ada proses yang menunjukkan rekonsiliasi prodik antara Shopee dan Excel-nya. Terus untuk aspek retensi dokumen, di mana regulasi yang terkait adalah KUP pasal 29 dan statusnya adalah tidak ada karena tidak ada kebijakan retensi yang ada atau retensi data yang tersedia arsip formalnya. Kemudian untuk compliance assessment bagian data pelanggan dan keamanan transaksi, titik wilayah atau area yang berisiko adalah terkait Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, di mana data pelanggan terkait nama, alamat, nomor HP masih diproses melalui Shopee dan di Instagram. Namun belum terdapat kebijakan privasi atau konten formal dari pelanggan. Terus untuk area yang relatif aman adalah keamanan pembayarannya seperti Kris dan ShopeePay. Pembayaran digital terproteksi oleh infrastruktur Shopee dan BI Kris yang yang berstandar nasional. Namun transfer bank rentan terjadi human error dan tidak ada rekonsiliasi otomatis. Kemudian untuk area yang tidak compliance adalah terkait kanal penjualan Instagram, di mana transaksi DM melalui Instagram ini tidak memiliki audit trail, di mana konfirmasi pembayarannya ini tidak terarsip dan tidak ada tanda terima secara digital, serta risikonya ini sekitarnya tinggi. Terus yang keempat adalah tidak ada area yang tidak ada adalah terkait penyimpanan dan backup data, di mana data Excel-nya disimpan dan di perangkat lokalnya saja dan tanpa adanya backup di cloud atau versioning. Nah, ini bisa memungkinkan terjadinya kehilangan perangkat serta kehilangan data transaksinya. Terus terkait audit report, ringkasan temuan dan tingkat risikonya, di mana format ini laporan ini mengacu pada standar ISAKA IS standar 7 professional care. Ini ada 4 komponen atau 4 terkait. Yang pertama ada F01, di mana untuk severity-nya high, di mana ada temuannya itu adalah tidak ada audit charter dan SOP formalnya. Kemudian untuk kriteria atau regulasi adalah IKSAKA S1, di mana charter ini wajib ada. Juga ada KMKM yang mensyaratkan prosedur tertulis, dan kondisi aktual di Bloom and Bees ini adalah pengecekan dilakukan secara informal oleh pemilik dan tanpa melakukan prosedur yang baku. Kemudian dampak atau risikonya adalah belum adanya audit secara jelas. Nah, ini adalah memungkinkan potensi fraud dan tidak terdeteksi dan mungkin risikonya error tinggi.
Terus untuk yang F02 adalah untuk severity-nya high juga, di mana temuannya adalah 30% transaksinya ini masih menggunakan Instagram dan juga belum teraudit. Untuk kriteria atau regulasi yang digunakan adalah KUP pasal 28 dan di sini ada wajib adanya pembukuan dan pencatatan seluruh transaksi. Dan untuk kondisi aktualnya adalah pencatatan manual secara Excel di mana 30% tidak berformat standar dan juga tidak adanya validasi silang. Terus dampak atau risiko yang timbulkan adalah potensi under reporting pajak, kehilangan data dan juga terkait sekitar antar pelanggan. Terus yang ketiga adalah F03 atau severity-nya medium, di mana temuannya adalah tidak ada backup dan data retensi data dan kriteria atau regulasi yang digunakan adalah KUP pasal 29, dokumen wajib disimpan 5 tahun, UU PDP dan keamanan datanya. Terus kondisi aktual di Blue Members ini adalah data tersimpan di perangkat lokal tanpa backup cloud maupun prosedur retensi. Terus dampak atau risiko yang timbul adalah kehilangan data permanen dan juga ketidakpatuhan UU PDP dan KUP. Terus yang keempat adalah F04 dan sepertinya medium adalah di mana temuannya terkait tidak adanya rekonsiliasi multi-channel, di mana kriteria atau regulasi yang terkait adalah SKMKM, laporan keuangan lengkap dan akurat. Dan untuk kondisi aktualnya adalah tidak ada proses penyatuan data Shopee dan Excel secara periodik. Dan untuk dampak atau risiko yang timbul adalah selisih tidak terdeteksi, laporan keuangan tidak reliable. Oke, terkait efektif audit report dan struktur dan opini audit, di mana sini ada struktur laporan audit menurut Kasaka 56. Nah, di sini ada 6 komponen. Yang pertama ada executive summary, di mana berisi ringkasan 1 halaman, skop periode, temuan kritis, dan opini audit. Terus yang kedua ada latar belakang dan skopnya, di mana kalau Shopee memiliki 70% dan 30% Instagram, di mana periode hanya satu siklus setiap bulanan. Terus yang ketiga ada temuan dan buktinya, di mana F01 sampai F04 ini kriteria dengan lengkap, kondisinya juga dan dampaknya. Terus yang keempat ada opini auditnya, di mana opininya adalah qualify opinion dan pencatatnya belum sepenuhnya andal. Terus yang kelima dari rekomendasi terkait prioritasnya itu adalah perlu adanya SOP, software akuntansi dan backup data rekonsiliasi. Terus yang keenam ada manajemen respons, di mana ada kolom respons dan target perbaikan dari pemilik tokonya ini. Terus yang kedua ada opini audit dari Bloom Embers ini adalah quality opinion, di mana pendapatnya ini wajar dengan pengecualian, di mana dasarnya adalah ada 6. Yang pertama ada pencatatan Shopee 70% akurat dan terstruktur. Terus yang kedua pencatatan Instagram atau kesannya 30% dan tidak baku. Terus yang ketiga belum adanya SOP atau audit charter dan audit programnya. Terus yang keempat belum adanya backup dan kebijakan retensi datanya. Terus yang kelima belum adanya rekonsiliasi antar channel secara periodik, dan keenam belum adanya rekonsiliasi antar channel secara periodik. Nah, opini audit ini bisa ditingkatkan menjadi unqualified apabila semua persyaratan ini terpenuhi secara baik dari segi SOP-nya, software akuntansi, dan backup datanya, serta diimplementasikan dengan baik. Kemudian untuk terkait rekomendasi konkret follow-up dan audit findings-nya, di mana untuk periode 1 bulan bisa menetapkan standarisasi terkait SOP operasionalnya, di mana yang pertama itu perlu membuat SOP tertulis untuk catatan penjualan Instagram, konfirmasi pembayaran transfer, pengarsipan bukti transaksi. Yang kedua itu ada menggunakan template format catatan Excel yang baku dan konsisten yang terkait tanggal, nama, nominal, metode pembayaran, dan seterusnya. Terus yang ketiga perlu menunjuk penanggung jawab pencatatan, jangan hanya pemiliknya saja, terus perlu mendelegasikan dan mendokumentasikan. Terus untuk jangka pendek sekitar periode 1 sampai 3 bulan perlu melakukan adopsi software akuntansi, di mana langkah yang bisa diterapkan adalah mempertimbangkan akurat online untuk skala 500 juta lebih atau otomatisasi rekonsiliasi.
laporan laba rugi dan audit trail. Terus yang kedua bisa melakukan alternatif terjangkau seperti buku warung atau jurnal.id, di mana mudah digunakan oleh UMKM dan juga terintegrasi Shopee juga tersedia. Terus yang ketiga bisa dilakukan dengan migrasi data Excel ke software setelah audit baseline dilakukan. Dan juga hindari melakukan perpindahan antar sistem tanpa baseline. Terus untuk jangka pendek periode 1 sampai 3 bulan juga bisa dilakukan backup data rutin dan kebijakan retensi, di mana langkah yang diterapkan bisa melakukan yang pertama adalah aktifkan backup otomatis ke Google Drive atau OneDrive minimal harian untuk file Excel transaksi. Yang kedua, perlu menetapkan kebijakan retensi 5 tahun sesuai KUP pasal 29 untuk dokumen pembayaran dan faktur. Yang ketiga, perlu menggunakan Google Sheet atau Cloud Native sebagai pengganti Excel lokal untuk menghindari dan risiko kehilangan data. Terus yang untuk jangka menengah sekitar periode 3 sampai 6 bulan perlu adanya rekonsiliasi multi channel dan audit periodik. Yang pertama ini perlu dilakukan adanya rekonsiliasi bulanan antara data Shopee Seller Center dan pencatatan Instagram setiap akhir bulannya. Terus yang kedua bisa dilakukan buat audit charter sederhana dengan menetapkan periode audit bulanan, tanggung jawab pemilik, dan kriteria keberhasilan. Terus yang ketiga, rencanakan review independen konsultan eksternal setiap 6 bulan untuk memverifikasi kepatuhan pajaknya. Kemudian ini ada beberapa follow-up plan-nya yang terkait bulan 1 ini perlu adanya SOP dan template keuangan pencatatan. Terus yang bulan 1 sampai 3 perlu adanya software dan backup-nya. Terus untuk terkait bulan 3 sampai 6 perlu adanya rekonsiliasi dan audit charter-nya. Di mana terkait ringkasan kondisi dan target di Bloom Embers ini, yang pertama ada 2 temuan kritis yang high dan juga ada 2 temuan sedang yang medium. Terkait compliance score ini 3/10, di mana untuk target setelah implementasi ini adalah 8/10. Dengan implementasi penuh, Bloom Embers ini bisa siap menskalakan bisnisnya dengan tata kelola yang kuat.